Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas bagian muqaddimah. Ya, sekarang kita akan baca pembahasan tentang motivasi belajar bahasa Arab. Ya, sebenarnya pembahasan ini bisa antum baca sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, ya, kita akan baca bersama-sama ya. Halaman 12 dikatakan bahwasannya bahasa Arab sudah menjadi bagian dari hidup kita sebagai seorang muslim. Ya, dari bangun tidur hingga tidur lagi kita biasa berinteraksi dengan bahasa Arab. Ya, bukankah saat kita bangun tidur kita berdoa? Bukankah doa dengan bahasa Arab? Ya, bukankah saat kita hendak tidur kita berdoa? Bukankah doa dengan bahasa Arab? Kemudian setiap hari kita sholat dengan bahasa Arab. Ya, setiap hari kita berzikir, zikir juga dengan bahasa Arab. Setiap hari kita biasa membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab sangat akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya, kita bisa perhatikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di pagi hari, ya, kita mendengar suara azan dari masjid. Ya, kita terbangun ya ketika mendengar suara azan dari masjid. Azan dengan bahasa Arab ya. Kemudian kita bangun tidur kan, berdoa kan pakai bahasa Arab. Kita masuk kamar mandi berdoa dulu, doa pakai bahasa Arab. Keluar kamar mandi berdoa pakai bahasa Arab. Ya, kemudian kita menuju masjid, ada doanya, doa dengan bahasa Arab. Itu jadi ya sebenarnya bahasa Arab ini sangat akrab ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan bahasa Arab adalah syarat untuk memperbagus dan menyempurnakan ibadah keseharian kita ya, seperti sholat, zikir, doa, dan tilawah Al-Quran. Ya, karena semuanya kan berbahasa Arab dan nggak akan mungkin kita melaksanakannya dengan sempurna tanpa kita memahami bahasa Arab ya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya agar ibadah kita itu menjadi ya bagus dan sempurna. Ya, semoga dengan kita menguasai bahasa Arab, ibadah kita menjadi bagus dan sempurna sehingga kelak ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah-ibadah ini kan adalah ibadah yang agung. Ya, ibadah salat, zikir, doa, dan tilawah Al-Quran adalah ibadah agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan kelak ya semuanya akan dimintai ya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai. Ya, maka sudah selayaknya kita memperbagus ibadah kita ini. Ya, sebagaimana kita misalnya ingin mempersembahkan hadiah kepada teman kita, pada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai, tentu kita nggak ingin kan memberikan hadiah dengan sesuatu yang asal-asalan, memberikan persembahan dengan sesuatu yang ala kadarnya kan, nggak mungkin. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, ya. Kita kelak akan mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yang kita persembahkan adalah ibadah yang terbaik. Ya, oleh karena itu, ya kalau kita ingin ibadah kita ini, ya ibadah keseharian kita yang ada hubungannya dengan bahasa Arab ini seperti sholat, zikir, doa, dan tilawah Al-Quran ini semuanya menjadi baik dan sempurna, maka ya kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Dan para ulama banyak yang menasihatkan kepada umat ya agar mempelajari bahasa Arab. Ya, di antaranya ada sebuah nasihat indah ya yang konon katanya diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ya perkataan yang sangat masyhur, banyak dikutip di dalam motivasi belajar bahasa Arab ya, yaitu ucapan beliau, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, sesungguhnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya wajib. Keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab.
Dan sebuah kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, jadi kita wajib kan memahami Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya kan berbahasa Arab. Dan nggak akan mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna tanpa kita belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Dan nanti ada yang wajibnya wajib ain, ada yang wajib kifayah. Tapi intinya sebenarnya, ya kalau kita nggak mau bahas wajib apa enggaknya ya, yang jelas bahasa Arab itu ini kita butuhkan untuk memperbagus ibadah kita sehari-hari, yang kelak ibadah kita itu akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya, sepantasnya bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bekal untuk memperbagus ibadah kita sehari-hari, yang kelak ibadah itu nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita ya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, belajar bahasa Arab hukumnya wajib bagi orang yang ingin memahami dan mentadaburi isi Al-Qur'an dan hadis. Ya, belajar bahasa Arab juga wajib bagi orang yang ingin menyempurnakan ibadah yang berhubungan dengan bahasa Arab, ya seperti salat, zikir, doa, dan tilawah Al-Qur'an. Ya, semoga ya motivasi ini bisa menggerakkan kita ya untuk semangat belajar bahasa Arab. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Insyaallah setelah ini akan diberikan strategi sukses dalam belajar bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.